Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, mungkin temanya tidak cocok kalau pembahasannya tentang koperasi. Tetapi bagaimana koperasi dalam tinjauan syariat Islam atau dalam tinjauan fikih muamalat itu mungkin lebih cocok. Karena kalau kajiannya tentang koperasi, berarti saya akan menjelaskan bagaimana. Tapi bukan itu maksud kajiannya. Apakah koperasi yang ada itu sudah benar secara tinjauan syariat atau tidak? Bila tidak, bagaimana cara merubahnya agar bisa menjadi sesuai dengan tinjauan syariat? Wallahu a'lam. Mungkin istilah koperasi ada di Indonesia saja. Kalau dari bahasa Inggris kan corporate kan ya, corporation. Kalau corporation tentu artinya adalah korporasi perusahaan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab syirkah. Sehingga di masa pra kemerdekaan beberapa pejuang, Mas Cakrawinata, kemudian siapa lagi, Samanhudi, mendirikan Serikat Dagang Islam. Ya. Serikat dari bahasa Arab, dagang bahasa Indonesia, Islam. Sedangkan ini artinya dia menggalang kekuatan membuat sebuah organisasi tapi atas nama bisnis dalam pandangan dalam Islam. Adapun koperasi yang dalam teknologi di Indonesia, yang kalau saya tidak salah ide ini dibawa oleh Bapak Proklamator Indonesia Dr. Andus Muhammad Hatta, ya, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat kecil dalam bentuk usaha koperasi. Karena biasanya image sebuah perusahaan, ya, baik namanya PT atau ya baik namanya VT atau suatu perusahaan, itu image-nya untuk kelas menengah ke atas. Tapi kalau UMKM, ya, mereka tentu tidak memiliki modal yang besar, sehingga modalnya pun urunan, dan pun kegiatannya kebutuhan mereka berbeda dengan kebutuhan perusahaan menengah ke atas tadi. Ya, maka dibuatlah sesuatu yang dinamakan dengan koperasi tadi. Dan ada kementeriannya, Kementerian Koperasi. Kita lihat dari tinjauan syariah, apakah koperasi ini sudah sesuai dengan syariat atau masih ada yang perlu diperbaiki secara syariat. Ya. Kalau kebutuhan para pengusaha tadi menengah ke atas, mereka tentu akan mengajukan kebutuhannya ke lembaga keuangan. Ya, di waktu itu namanya bank. Adapun pengusaha kecil menengah, pengusaha kecil, mereka sifatnya tidak bisa mengajukan ke bank. Ya. Apalagi di masa dahulu sepatu aja mungkin mereka tidak punya. Sedangkan kalau ke bank lembaga sendal jepit, ya, biasanya Anda dilirik oleh satpam. Akan ada yang dilarang oleh satpam. Memang sebetulnya tidak ada hubungan kebutuhan orang dengan sendal jepit. Sebetulnya, tetapi itulah adat kebiasaan di negara kita. Apa boleh buat? Maka dibuatlah suatu lembaga bank dalam bentuk mikro, dalam bentuk yang lebih kecil, dinamakan dengan koperasi. Cara kerjanya tidak jauh beda. Kalau pada bank
bank mendapatkan dana, memang bank ada dana modal yang mereka setorkan, para pendirinya punya modal yang mereka setorkan. Tapi itu tidak besar dibandingkan dana pihak ketiga. Itu dana para nasabah, bisa dana nasabah itu sampai di atas 95%. Kalau umpamanya bank itu asetnya sekitar 10 triliun, 9,5 triliun itu dana pihak ketiga, dana jutaan masyarakat. Yang dana mereka cuma 0,5 triliun tadi. Ya. Ya. Oleh karena itu, semua yang ada di bank itu yang mereka terapkan di koperasi tadi. Cuman ini bentuknya lebih kecil sehingga dinamakan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan untuk orang kecil. Kalau pada pihak bank konvensional umpamanya, ya mana bank menerima dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, pada koperasi dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Perlakuan koperasi terhadap dana pihak ketiga ini sama dengan perlakuan bank terhadap dana pihak ketiga. Ya, di mana ini tidak akan berkurang. Simpanan pokok atau simpanan wajib tadi. Kemudian bagi bedanya, ya mungkin tidak berbeda. Kalau di bank juga mereka mensyaratkan untuk pihak yang ingin mengajukan kredit, mereka juga harus buka rekening di pihak bank tadi. Dan juga dalam koperasi bentuknya seperti itu. Yang akan mengajukan pinjaman, mereka harus berstatus sebagai anggota. Berarti sama dengan apa yang terjadi di bank itu terjadi pada koperasi tadi. Cuman bentuknya lebih mikro. Kemudian dana diputar kepada anggota yang membutuhkan dan mereka kembalikan dengan cara mencicil dan berlebih daripada yang mereka terima. Sama, di bank juga begitu, berlebih daripada yang mereka terima. Kemudian kelebihan pembayaran tadi itu yang dikumpulkan, kemudian sebagian dipotong untuk biaya operasional dan sebagian lagi dikembalikan kepada semua para anggota dalam bentuk sisa hasil usaha kalau namanya di koperasi. Kalau di bank dalam bentuk namakan bunga. Lalu hukum pinjaman syariatnya apa? Ya kalau di bank hukumnya adalah riba, di koperasi juga riba. Ustaz, bukankah koperasi itu asasnya dari anggota oleh anggota untuk anggota, di mana ribanya? Ya, sama, di bank juga begitu. Dana 95% dari nasabah. Cuman pengelolanya pihak bank. Cuman nanti dapat bunga adalah nasabah lagi. Ya, dan dipotong oleh pihak bank untuk biaya operasionalnya. Maka seperti hukumnya pada bank adalah riba disepakati oleh para ulama dunia, cuma para ulama tentang bank. Bunga bank adalah riba. Di sini juga statusnya adalah riba. Karena bentuk simpanan yang disetorkan oleh para nasabah kepada pihak koperasi itu bentuknya adalah pinjaman. Karena tidak akan mengandung risiko. Ya. Kemudian akan mendapat pertambahan. Tapi pertambahannya berbeda kalau di bank konvensional sudah tertentu persentasenya. Kalau di sini sisa hasilnya dengan persentase dari berapa yang mendapat, dari berapa hasil usahanya itu yang dibagi sesuai dengan simpanan. Tapi tetap ini adalah
pertambahan dari akad pinjaman. Kemudian anggota yang membutuhkan dana mendapatkan pinjaman dana dan dia wajib mengembalikan berlebih. Entah atas dasar apa namanya, ada yang mengatakan administrasi atau segala macam, yang penting ada kesepakatan berlebih. Maka ini dinamakan dengan riba. Jelas ini. Maka koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi riba. Ya. Akan tetapi ada bentuk jenis lain dari koperasi. Koperasi umpamanya koperasi usaha, di mana setiap anggota menyetorkan uang dalam bentuk modal, penyertaan modal, yang perlakuannya berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan sukarela tadi. Kalau pada simpanan pokok dan simpanan sukarela tidak akan berkurang, kalau di sini berkurang. Ya. Kemudian diputar dalam bentuk usaha. Hasil dari usahanya tadi usaha jual beli. Mungkin ada yang cash, ada yang tidak cash. Kalau yang cash, asal barang yang diperjualbelikan dan jasa yang diperjualbelikannya adalah terpenuhi kaidah syariat dalam hal ini, sesuatu yang halal, ya, maka sisa hasil dari itu dipotong biaya operasional, dibagikan kepada para anggota yang statusnya adalah para pemodal. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung kerugiannya berdasarkan penyertaan modal masing-masing anggota. Ya. Kalau ini bentuknya bisa disesuaikan, bisa dinamakan dengan syariah. Tidak pernah dinamakan koperasi syariah. Bila seperti ini asas kerjanya, alur kerjanya, maka ini sudah syariah. Ini betul sama-sama menyerahkan modal dan dikelola oleh pengurus. Kemudian pengurus mendapatkan bagi hasil sebagai pengelola. Kemudian juga hasil sisa labanya dibagi kepada para pemodal. Dan bila terjadi kerugian, maka modal mereka masing-masing akan berkurang. Untuk penjualan barang yang tidak tunai, pihak koperasi tidak menjual sebelum barang mereka miliki. Setelah mereka miliki, umpamanya kebutuhan anggota, ada yang butuh laptop, atau pada saat sekarang ini, hampir setiap rumah yang anaknya bersekolah dari SD sampai kuliah, per orang butuh smartphone untuk belajar. Otomatis orang tuanya, kalau dia punya anak 4 yang sedang sekolah, SD 2, SMP 1, SMA 1, butuh 4 smartphone. Bapak 1, Ibu 1, 6. Ya. Mereka bisa mengajukan ke lembaga, kepada koperasi tadi. Koperasi membeli dulu, setelah dibeli, baru dijual dengan cara mencicil, dan ini boleh dapat keuntungan. Dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Dan risiko aman, karena dia anggota. Dia anggota, terjadi sesuatu kan bisa dipotong dari uang yang dia sertakan. Ya. Maka yang simpan pinjam tadi, itu bisa dikelola sesuai dengan syariat sebetulnya. Bagaimana? Tentunya tidak ada yang pinjaman, tidak ada pertambahan. Di dalam Islam, akad pinjaman itu tidak dibuka lebar, juga tidak ditutup rapat. Dia akad yang dibutuhkan, ya, tapi tidak cocok untuk semua orang, baik bagi si pemilik dana ataupun yang menerima. Dibatasilah akad pinjaman, ya, sebesar umpamanya dilihat kebutuhan pinjamannya apa. Kalau memang sifatnya urgent, sangat penting sekali,
dan tidak bisa dibisniskan. Kalau bisa dibisniskan seperti tadi, dia butuh 4 smartphone untuk anaknya yang sekolah dengan cara daring atau online. Ya, ini dia butuh. Maka bisa bukan dengan pinjam uang. Kalau dia datang, operasi saya mau pinjam uang, anggap 1 smartphone yang bisa digunakan untuk belajar, harganya umpamanya 5 juta. Kali 4, 20 juta. Koperasi pinjam uang 20 juta ya. Koperasi akan mengatakan kebutuhannya untuk apa-apa. 4 orang anak saya, mereka sedang dalam sekolah. Dan mereka sekolahnya dengan cara daring. Ya. Maka pihak koperasi mengatakan, kalau kebutuhannya itu Pak, kami tidak bisa meminjamkan uang. Tapi bisa kebutuhan Bapak ditutupi dengan cara Bapak membeli dan pihak koperasi boleh mendapat keuntungan. Maksudnya gimana? Bapak sebutkan jenis handphone yang dibutuhkan, namanya mereknya apa, kemudian klasifikasinya apa, ya, nomor apanya, nomor serinya apa, ya, dan seterusnya. Kemudian kami pihak koperasi beli dulu. Setelah kami beli, nanti kami jual ke Bapak dengan harga berlebih untuk kami mendapatkan keuntungan. Ya, sehingga ini akadnya tidak perlu dengan akad pinjaman. Tapi ada yang tidak bisa dibisniskan. Seperti uang sekolah anaknya belum bayar, ya, karena kondisi dia dipotong gajinya, tidak terima gaji penuh. Andai pun gaji penuh itu pas-pasan untuk bayar uang sekolah anak, sekarang gaji dipotong sekian persen. Karena perusahaan memang terimbas dengan pandemi yang sudah lebih dari setahun. Semoga Allah angkatkan bala dan wabah ini dari negeri kaum muslimin dan dari bumi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa atas mengangkatkannya dan tidak ada yang mampu selain Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ya. Ditambah lagi kebutuhan tinggi seperti tadi. Maka biaya sekolah anaknya terlambat. Kalau biaya sekolah anak tentu tidak bisa Anda bisniskan. Hanya bisa pinjamkan uang. Anda mengatakan kepada dia, kalau umpamanya perusahaan tadi punya zakat, infak, sedekah, yayasan yang mengelola itu, tentu sebaiknya anggota ini Anda anjurkan ke sana untuk mendapatkan haknya. Jangan mengatakan dapatkan bantuan, dapatkan haknya, itu hak Anda. Ya, andai tidak ada, ya Pak boleh buat. Datang ke bagian simpan pinjam, Pak saya pinjam uang. Kebutuhannya Pak ini. Ya, Pak, agar benar-benar menutupi kebutuhan, karena kita menutup pintu pinjaman, tapi tidak terlalu rapat. Dalam kondisi urgen, Pak boleh buat, kita buka. Tapi kita tidak serahkan uang kepada Bapak. Kita yang membayarkannya, Bapak berikan kepada kami nomor telepon sekolahnya, dan kami yang membayarkan, nanti kami berikan buktinya kepada Bapak, dan kami anggap itu pinjaman dan tidak ada pertambahan. Ya, tinggal dipotong dari uang anggota bila pada waktunya belum dibayar. Ya. Dengan begitu, simpan pinjamnya tidak mengandung unsur riba. Lalu dari mana dapat keuntungan Ustaz? Ya dari simpan pinjam tidak boleh. Yang boleh ya dari yang tadi, dari koperasi yang bentuknya usaha. Ya, usahanya bukan simpan pinjam, usahanya usaha dagang.
ya, baik jual tunai ataupun jual kredit seperti yang tadi. Ya, dengan tadi keseimbangan berjalan, terpenuhi kebutuhan anggota, baik kebutuhannya yang bisa ditutupi dengan cara akad komersil, bisnis, sehingga menguntungkan semua pihak, si anggota mendapatkan kebutuhannya, dan para anggota yang lain mendapatkan pertambahan dari dana yang mereka setorkan. Ya, saya kira cukup itu membahasnya. Terlebih terkurang nanti kita bahas bersama dalam sesi tanya jawab. Silakan. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Baik, demikian untuk pemaparan materi dari Ustaz Herwandi tentang koperasi ya. Jadi tidak semuanya ditutup rapat dan tidak semuanya juga dibuka lebar-lebar. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan dari Ahi Hardianto di Bekasi. Pertanyaannya, apakah koperasi yang tidak dijelaskan dari awal pembagian keuntungan atau dividen atau rugi tetap sah? Demikian pertanyaannya. Apakah koperasi yang tidak dijelaskan dari awal pembagian dividennya atau rugi, apakah itu tetap